Ya semuanya balik lagi sama gua Aldo di sini di Detektif Aldo ya. Yoi. Gua udah ucapin Happy New Year belum sih? Udah harusnya ya. Lupa juga gua. Dan mungkin ini video bisa dibilang aku tolol ya. Karena yang mau gue bahas di sini adalah Segitiga Bermuda, bukan lagunya Gita Gutawa ya. Tapi ini adalah daerah laut yang bentuknya itu segitiga dari Miami, Florida, Bermuda, Puerto Rico dan balik ke Florida lagi. Nah, yang mau gue bahas di sini adalah kenapa isu soal segitiga Bermuda itu mulai hilang dari tahun ke tahun. Padahal di tahun 2000-an awal-awal itu waktu-waktu acara-acara TV misteri, itu pembahasan segitiga Bermuda tuh banyak. Dan masalah segitiga Bermuda tuh yang memang katanya nyeremin dan bisa bikin orang-orang hilang itu memang gede banget wave beritanya. Dan bahkan cerita-cerita soal si segitiga Bermuda ini itu juga banyak dimasukin ke buku, ke film, dan udah jadi misteri aja buat orang-orang di seluruh dunia. Udah kayak pop culture, urban legend. Jadi apa sebenarnya yang bikin urban legend yang satu ini, yang terkenal segitu gedenya, itu bisa hilang begitu aja dan berhenti jadi omongan orang-orang di dunia, bahkan sudah tidak lagi menjadi rujukan bagi banyak film-film misteri gitu. Nah, mari kita mulai and let's begin the video guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Oke, kalau ngomongin segitiga Bermuda, mungkin anak-anak zaman sekarang yang masih pada SMP atau SMA tuh menurut gua udah nggak terlalu kena sama urban legend yang satu ini. Karena ya memang film-film dan buku-buku yang ngebahas soal segitiga Bermuda ini itu rame di sekitar tahun 80 sampai 2000-an akhir doang lah. Jadi menuju gua kayaknya SMA gitu mungkin ya, pas zaman-zaman gue SMA ya. Walaupun sebenarnya ya mayoritas film-film yang mengangkat segitiga Bermuda ya end up biasanya jelek sih ya. Tapi kan yang penting traffic dapet ya. Nah, intinya terus kemana aja si Bermuda ini setelah tahun 2010-an? Kenapa kok tiba-tiba malah jadi topik yang sepi dan gak diomongin orang lagi? Oke, gue bahas dulu mulai dari kenapa ini wilayah laut bisa dianggap sebagai tempat angker yang bisa bikin orang hilang. Yang bahkan disebut juga sebagai The Devil's Triangle. Di sini kita harus track back dulu ke beberapa ratus tahun ke belakang. Yang lebih tepatnya itu ke tahun 1492. Waktu si Christopher Columbus itu berusaha buat pergi ke Asia. Dan di perjalanan itu dia sempat ngelewatin si segitiga Bermuda ini. Dan dari jurnal hariannya dia tuh sempat nulisin pengalaman aneh dia di sana. Waktu tepatnya itu di hari Kamis 13 September 1492. Di jurnalnya dia nulis kalau di hari itu dia ngelihat jarum kompasnya makin bergeser ke arah barat dari waktu ke waktu. Dan waktu itu dia juga sempat ngelihat ada cahaya kayak lilin dari kejauhan yang gerakannya itu naik turun. Nah, terus di tahun 1606 di mana waktu itu ada kapal Inggris yang ngebawa 150 penumpang dan kapalnya itu harus tenggelam dan karam karena ada badai waktu mereka lewat. Dan dengan tenggelamnya kapal ini mulai juga keluar rumor-rumor soal si Bermuda ini yang juga seringkali disebut sebagai Bermudis, yang dianggap sebagai tempat terkutuk juga ya sebenarnya dengan segala fenomena alamnya kayak badai dan lain-lain yang selalu mencelakai siapapun yang lewat. Dan 200 tahun lebih setelah kejadian itu juga ada lagi rumor yang beredar soal kesialan yang dialami kapal Inggris lagi yang berlayar dari Liverpool ke New York di tahun 1881. Jadi katanya di kejadian kali ini kabarnya si kapalnya ini ngelihat kapal lain yang berlayar dekat mereka juga. Tapi nggak ada awak kapalnya sama sekali ya. Dan katanya waktu itu ada awak kapal dari si kapal Liverpool ini yang mutusin buat masuk ke kapal kosong tadi. Dan dia akhirnya berlayar pakai kapal kosong itu. Tapi waktu pisah jalur dan ketemu lagi di besokannya, kabar si kapal yang tadi disetir sama salah satu awak kapal Liverpool ini malah kosong lagi. Dan gak ada siapa-siapa di dalam kapalnya itu. Dan walaupun tentunya ini juga rumor ya, orang udah nyetir masa hilang ya kan. Tapi rumor inilah yang memang bikin si segitiga Bermuda ini jadi cukup horror image-nya. Dan nggak sampai di situ doang, justru kecelakaan yang banyak tercatat di daerah segitiga Bermuda itu sebenarnya ada di tahun 1900-an. Yang dimana di tahun 1918 itu ada kapal US Navy yang hilang begitu aja di bulan Februarinya. Dan kapal yang namanya USS Cyclops itu hilang sama orang-orangnya semua. Padahal itu kapal bener-bener gede banget dan ya udah cukup canggih juga teknologinya pada saat itu kan. Masalah navigasinya.
Dan dari hasil pencarian pun nggak ada sama sekali puing kapal yang ditemukan. Dan dari berita yang keluar beberapa tahun kemudian pun kabarnya cuma ada beberapa barang bekas kapal kayak ember kayu sama pelampung gabus. Yang kemungkinan besar juga bukan berasal dari si kapal USS Cyclops tadi. Makanya ini juga jadi salah satu insiden kapal hilang yang paling bikin bingung buat US Navy sendiri. Terus kejadian kapal hilang ini juga disusul sama kapal USS Proteus yang hilang sama 58 penumpang di dalamnya di tahun 41. Udah gitu di tahun yang sama juga ada kapal US Navy lain yang hilang juga. Dan makanya keadaan sama image anchornya si segitiga Bermuda ini tuh juga makin naik lagi ya setelah ada insiden Flight 19, grup pesawat US Navy yang hilang di tanggal 5 Desember 1945. Yang tepatnya itu waktu lagi Perang Dunia Kedua. Jadi dari yang tadinya cuma kapal laut doang ya, terus dengan seluruh horor-horornya dan mitos-mitosnya, sekarang udah mulai ada pesawat terbang yang juga hilang. Dan yang hilang ini itu juga pesawat US Navy lagi, mungkin diculik alien ya. Jadi grup pesawat ini terdiri dari 5 TBM Avenger torpedo bomber yang lagi latihan rutin selama kurang lebih 2 jam di daerah Grand Bahama. Tapi setelah berapa lama mengudara, ini pesawat tiba-tiba menghubungi tower komunikasi yang ada di markas Lauderdale, Florida. Dan di saat itu ketua grupnya bilang kalau penerbangan mereka lagi ada dalam keadaan darurat. Yang mereka itu nggak tahu keadaan mereka lagi di mana, arah mata angin yang benar itu kemana, dan pas disuruh nyari arah barat pun mereka bingung nggak tahu di mana baratnya. Berarti kompasnya lagi muter-muter terus. Padahal di saat itu ya matahari itu harusnya ada di barat, jadi harusnya udah tahu kalau mereka ngarah ke matahari ya pasti itu barat, kan harusnya ceritanya begitu. Tapi setelah 2 jam dan 17 menit pasca lepas landas, mereka itu bilang kalau mereka kemungkinan besar ada di 225 mil dari barat laut markas. Dan tiba-tiba komunikasi mereka terputus sama tower komunikasinya. Tim Coast Guard yang diturunin ke daerah tempat mereka mengudara juga nggak bisa ngedapetin puing-puing atau apapun yang nandain kalau mereka itu jatuh atau kayak gimana lah. Dan ini jadi salah satu insiden pesawat hilang yang benar-benar bikin bingung US Navy pada saat itu atau bahkan sampai sekarang juga. Karena kan bahkan 5-5-nya ini pesawat itu juga hilang begitu aja tanpa ada clue apapun, lo bayangin. Nah, tapi masalahnya itu ada mulai dari kejadian ini. Karena sejak itu jadi ada lagi klaim-klaim yang nggak bisa di fact check sebenarnya. Kayak contohnya itu ada pesawat PBM Mariner yang hilang sama 13 krunya waktu nyari keberadaan si 5 pesawat Flight 19 tadi. Udah gitu di 1 dekade setelahnya pun ada juga teori soal segitiga Bermuda yang ada di artikelnya penulis Vincent Gaddis yang judulnya itu The Deadly Bermuda Triangle. Jadi si Vincent Gaddis ini penulis yang biasanya ngebahas soal fenomena-fenomena alam anomali yang dihubungin sama kejadian-kejadian supernatural. Jadi intinya dia itu heran sama kejadian-kejadian yang ada di segitiga Bermuda. Karena kan pulau-pulau di sana itu cukup banyak populasinya. Perairannya dijaga juga sama Coast Guard. Dan wilayah airnya pun bisa dibilang gak terlalu gede juga antar pulaunya. Tapi kok bisa banyak kejadian hilang-hilang kayak gitu. Tanpa jejak sama sekali. Pasti kan ada sesuatunya di sana. Udah gitu selain artikel Bermudanya si Vincent Gaddis, di tahun 1974 juga sempat ada buku The Bermuda Triangle yang ditulis sama Charles Berlitz. Yang ceritanya menggali misteri yang ada di perairan segitiga Bermuda. Jadi di bukunya itu dia mengeksplor teori-teori dari mulai segitiga Bermuda itu ada pintu menuju sesuatu yang lebih besar. Udah kayak Pacific Rim ya, mungkin ada One Piece di sana. Udah gitu dia juga nge-explore teori-teori kayak peradaban kuno yang ngasilin residual energi di sana atau sisa energi. Dan dia juga ngebahas soal adanya kristal-kristal bawah laut, magnetic field yang super kuat di bawah sana, wormhole, dan juga ya itu tadi, si retakan-retakan yang ngedistorsi ruang dan waktu. Akhirnya lo mungkin bisa time travel di sini. Makanya dengan adanya teori-teori ini, orang-orang itu mulai tergiring opininya ke arah hal-hal supranatural yang mungkin aja kejadian di sana. Dan terlebih lagi, si kristal-kristal yang dia bahas itu juga cukup mengarah ke alien-alien dan makhluk-makhluk luar angkasa yang ikut serta lah di sana. Jadi seru gitu kan, orang-orang jadi baca dan tertarik juga sama bukunya, udah berasa jadi paling tahu semesta. Biasanya habis baca buku-buku beginian, apalagi kasus di Amerika, bukunya Amerika juga ya pasti rame ya kan. Walaupun alien sekarang udah ke Pentagon ya, mungkin lagi nginep sama George W. Bush ya. Nah, terus gimana dengan apa yang terjadi secara faktual gitu, apa secara sains gitu? Apa emang benar ada medan magnet super kuat yang bisa bikin orang hilang di sana? Atau malah ada ledakan gas metan yang bikin gelembung raksasa yang bisa terbang ke udara dan meledakkan kapal tanker sama pesawat yang lewat? Dan ternyata jawabannya itu gak semisterius dan sesulit itu. Karena dari apa yang tertulis di data internasional, atau at least data yang ada di Amerika Serikat, kecelakaan kayak kapal karam dan pesawat hilang yang ada di segitiga Bermuda itu nggak ada bedanya sama kecelakaan-kecelakaan lain yang ada di seluruh dunia.
Bahkan dari beberapa penelitian geologi yang ngerespon soal teori ini aja, mereka bilang kalau dari salah satu teori yang ngomongin soal gelembung raksasa tadi itu yang bisa terbang gitu kan. Kejadian terakhir yang bisa ngebuat insiden kayak gitu mungkin ada sekitar 15.000 tahun yang lalu atau bahkan lebih. Dan terlebih lagi di 10.000 tahun yang lalu, kan kapal-kapal laut yang ada mungkin cuman kayak sebatas rakit doang gitu ya. Bukan kayak kapal-kapal tanker yang segede-gede gaban kayak di zaman modern sekarang gitu kan. Jadi intinya misteri ini juga nggak ada kalau dari awal nggak dibuat-buat sama teori-teori konspirasi dan juga artikel-artikel yang menggiring orang-orang di dunia buat mikir ke arah sana. Karena kalau dari data yang ada, memang lalu lintas perairan dan udara yang ada di daerah segitiga Bermuda itu super banyak. Bahkan kapal pesiar dari Karibia itu juga mayoritas lewat ke sana. Kapal tanker lewat ke sana, terus kapal kargo, pesawat komersil. Jadi memang lalu lintas air dan udaranya cukup padat karena itu ada di daerah strategis antar wilayah. Karena bahkan untuk penerbangan aja, insiden yang fatal itu benar-benar jarang banget kejadian. Dan kalau dilihat dari tahun 1962 sampai sekarang, total insiden dari yang sekedar masalah di take off landing aja cuman ada di angka 53 insiden yang terjadi di sana. Sedangkan kalau kita lihat ke angka yang kejadian di seluruh dunia, datanya itu nunjukin bahkan sampai 84.000 insiden lebih dari yang ringan sampai yang fatal dari dunia transportasi. Jadi sebenarnya megang minor number gitu. Jadi emang bener-bener gak ada bedanya. Dan ya mungkin kalau yang pernah terbang atau naik kapal ke daerah sana juga bakal beda pandangannya sama kita-kita yang cuma ngelihat berita sama teori konspirasi yang ada di internet doang. Karena itu udah jadi lalu lintas kapal sama pesawat sehari-hari gitu. Orang biasa aja, gue rasa kalau orang transportasi denger segitiga Bermuda mungkin ketawa-tawa aja gitu. Jadi ya intinya kan pasti ada masalah cuaca juga di sana. Karena kan yang namanya daerah perairan gede gitu pasti banyak juga kejadian yang tidak bisa dihindari kayak badai dan lain-lain. Tapi selain itu juga ada faktor human error yang pastinya terjadi juga yang terus di-renew setiap tahun ya, dibantu sama teknologi pastinya. Karena kan semua perjalanan itu juga pasti semuanya decision makingnya ada di pilot atau di kapten kapalnya. Yang pastinya juga akan ada terjadi error dari waktu ke waktu. Namanya juga margin of error gitu kan. Kayak contohnya ya si Flight 19 ini yang awalnya kan dibilang kalau isunya itu langit lagi cerah terus pilot-pilot yang terbang juga udah profesional semua. Yang padahal kalau kita telisik lagi, dokter dan science communicator Australia Carl Kruszelnicki itu sempat ngasih tahu kalau pada saat Flight 19 itu mengudara, sebenarnya fakta di lapangan itu tidak sebaik yang diberitakan. Karena dari mulai cuaca yang dibilang oke, ternyata lagi banyak ombak tinggi yang tingginya bisa sampai 15 meter. Udah gitu ketua dari grupnya itu satu-satunya pilot profesional yang udah berpengalaman. Sedangkan sisanya itu masih junior-junior kayak film Top Gun yang terbaru kemarin tuh. Udah gitu yang paling hancur juga ada di keterangan dia soal si ketua grupnya yang punya nama Lieutenant Taylor yang ternyata waktu itu datang ke markas buat terbang dengan keadaan mabok coy. Makanya gak heran juga kalau di transkrip komunikasinya pilot-pilot juniornya itu udah bilang buat belok ke arah barat, si lieutenantnya ini malah mau belok ke timur. Jadi memang cukup masuk akal kenapa ini penerbangan bisa hilang, karena ya kagak jelas juga itu lieutenantnya masa mau terbang dia juga harus kobam gitu kan. Makanya dari sini kita bisa tahu kalau sebuah tulisan atau karya jurnalistik itu memang sekuat itu. Masalah storytelling zaman dulu tulis-tulis kan. Dan kalau memang ada sesuatu yang baru dan tiba-tiba beda dari yang lain, harus benar-benar di peer review dulu. Dibandingin dulu sama teori-teori dan juga fakta yang udah ada di lapangan. Dan yang paling penting itu kita juga tidak boleh langsung percaya begitu aja. Kalau ada sesuatu yang benar-benar baru dan kayak mind blowing gitu. Karena kan kalau zaman dulu itu masih sulit buat orang itu ngelakuin check and recheck karena kan internet belum sebagus itu, media juga dimonopoli gitu. Jadi informasi juga belum semudah itu untuk lo bisa lo cari. Walaupun ya sekarang pun tetap aja orang-orang pada malas cari tahu walaupun internet dan segala informasi udah gampang banget buat diakses sama semua orang lebih prefer terima informasi dari TikTok ya kan. Bener. Karena sekedar informasi aja ya, si buku The Bermuda Triangle yang tadi gue mention itu aja udah diterjemahin ke total 22 bahasa lu bayangin. Dan bukunya itu juga udah kejual lebih dari 14 juta kopi. Lu bayangin. Dan dibaca sama banyak banget orang pasti kan. Ya makanya gak heran kalau isu si segitiga Bermuda ini sebesar itu di zaman kita kecil. Yang akhirnya sekarang mulai di-reduce dengan kemajuan teknologi dan gimana cara mereka bisa merepresentasikan sebuah wilayah tidak sebahaya itu dengan teknologi yang ada sekarang. Dan ternyata sekarang menjadi jalur yang biasa aja, yang tiap hari orang juga pada lewat gitu. Jadi kalau sekarang diangkat lagi isu segitiga Bermuda untuk diberitakan lagi sebagai urban legend yang diangkat dari dulu dan menjadikan topik lagi, sekarang udah gak laku bagi orang-orang Amerika karena mereka sudah tahu sainsnya seperti apa bahwa sebenarnya kecelakaan di sana tuh justru jumlahnya sedikit. Ini hanya ada karena Christopher Columbus lihat lilin ya pada saat itu ya sebenarnya ya. Jadi magis gitu. Emang kita kan suka yang magis-magis. Sekarang kita memang fokusnya ada di alien nih. Kita akan ketemu alien gue rasa di tahun 2045 nanti kita akan ketemu alien ya pasti ya. Harusnya alien udah main ke Indonesia setidaknya pembukaan IKN ya. Kalau emang jadi gitu ya.
Jadi itu dia yang bisa gue sampaikan untuk kenapa reasonnya, why segitiga bermuda sekarang udah nggak seterkenal itu lagi, tidak dibahas lagi, tidak jadi konspirasi lagi, dan supaya kita semua cerdas. Jadi kalau angkatan-angkatan gue nih dengan segitiga bermuda nggak lagi ngomongin soal jalur yang berbahaya atau yang bisa ngilangin pesawat atau ada mesin waktunya, tapi lebih berpikir bahwa segitiga bermuda ya sebenarnya adalah jalur perdagangan dan jalur transportasi yang umum sekarang dipakai sama seluruh orang gitu di luar sana. Ya, semoga kita tetap cerdas dan tidak tolol. Karena kalau yang tolol masih banyak yang bisa kita bahas supaya kita bisa pintar dikit ya guys. So, sampai jumpa semuanya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe. Follow gue di Trival Santosa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Karena masih banyak hal-hal tolol yang bisa bikin kita lebih pintar sedikit. So, see you on the next video guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.